Halo Kak Albert. Halo Kak Ros. Halo. Adik-adik sudah menunggu. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Dan selamat pagi untuk Mama Papa yang mendampingi adik-adik untuk mengikuti Bina Iman Anak Santo Laurentius. Oke adik-adik, udah semangat semua nih Kak? Loh, semangat. Kak Albert juga udah semangat. Udah bangun pagi nih Kak? Oh ya, udah pada mandi tuh kelihatan. Udah segar, udah mandi, udah sarapan, dan sudah siap untuk mengikuti Bina Iman Anak nih Kak? Ya, betul. Kalau begitu Kak. yang happy-happy, siapa yang happy angkat tangan? Oh, Kak Albert happy? Oh, sangat. Sungguh? Sungguh. Oh, Happy Kak Ros sekali. juga sama. Happy seperti adik-adik. Kalau begitu, Kak Ros mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang happy-happy. Happy Yaya, matahari yang bersinar terang. Lalu kita mau, apa nih Kak? Diundang Tuhan Yesus untuk mengikuti Ekaristi. Aduh. Kenapa Ekaristi ya? Karena hari ini tema kita adalah Ekaristi. Ekaristi. Kenapa temanya Ekaristi? Karena hari ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan tentang perjamuan malam terakhir. Betul Kak, kalau minggu kemarin tema kita jangan berbuat dosa lagi. Itu salah satu persiapan kita untuk mengikuti Ekaristi. Ya, Kita betul, harus Kak. suci ya Kak ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu Kak Ros mau mengajak adik-adik untuk berdiri dulu. Ayo. Oke, ayo Kak, kita nyanyikan Happy Yaya, Happy Yeye. Nanti kalau ada kukuruyuk baru kita bangun. Oke? Oke. Let's go. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Katakan siang jadi gerangan, malam jadi impian. Tidur dulu adik-adik sebentar, tahan. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Siang jadi gerangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, sudah bangun pagi, kita lihat matahari bersinar terang. Wah, kita mau mengucapkan syukur. Ayo matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita katakan lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Di pagi hari ini juga Tuhan mau memanggil kita, mau mengikuti Bina Iman Anak Ekaristi juga. Yuk kau katakan, Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Teman-teman, teman-teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Teman-teman, Tuhan memanggil namamu. Teman-teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab yang semangat. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya.
Ya. Oke adik-adik, semangat sekali, tepuk tangan dong buat adik-adik. Hebat sekali ya Kak Ros ya. Wah. Betul, kita memuji Tuhan dengan sukacita Kak. Iya, betul. Bukan dengan gejala ya. Aduh, jangan, nggak gitu, nggak asik kalau kayak gitu. Semangatnya gimana Kak? Iya. Oke, ku jawab ya. Ya. Oke, ya adik-adik, kita sudah jawab ya. Sekarang kita mau persiapkan hati, persiapkan telinga untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga kegiatan yang lain. Are you ready? Ready. Oh, ready. Sekali lagi. Are you ready? Ready. Nah, sudah ready. Mari kita mau duduk dulu dan kita mau berdoa dan kita mau buat tanda kemenangan kita. Oke? Siap? Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan, boleh memuji, boleh mau berkegiatan bersama teman-teman kami melalui online. Tuhan, kami mohon sertailah kami selalu agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, hari ini kakak akan membacakan dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Wow, senang sekali hari ini Kak Okina bisa menyapa adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, Kak Okina berdoa semoga adik-adik yang selalu setia ikut dia itu selalu sehat, selalu sukacita. Dan hari ini kita sudah memasuki masa Pekan Suci yang dimulai dengan hari ini Minggu Palma. Nah adik-adik, hari ini tema kita adalah Ekaristi. Ekaristi. Kak Okina sangat yakin nih, Ekaristi adalah kata yang sudah sangat sering kita dengarkan. Nah, tadi juga kita sudah mendengarkan bersama dengan Kak Ica ya, bacaan Injil menurut Lukas adalah penetapan perjamuan malam. Tadi kita sudah dengarkan juga ya adik-adik. Jadi
Hari ini Kak Okina akan memberikan ulasan tentang Ekaristi. Nah, adik-adik, Ekaristi berasal dari bahasa Yunani. Nah, katanya adalah Eucharistia, yang artinya puji syukur. Nah, kata Ekaristi berarti memuji, bersyukur ya atas karya penyelamatan Allah. Jadi kalau disebut dengan Ekaristi adalah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih akan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, karya penyelamatan Allah itu ya artinya adalah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus ya. Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita orang berdosa ya, sampai Yesus Kristus itu wafat di kayu salib. Nah, itu penyelamatan Allah. Nah, kita tahu kenapa sampai Allah nih memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Karena Allah itu sangat mengasihi kita adik-adik, sangat mencintai kita. Jadi sama ya seperti kita, kalau kita mencintai orang tua kita, saudara kita, orang-orang yang di sekitar kita, maka kita juga pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, Allah juga seperti itu ya. Adik-adik, karena saking cintanya Allah dengan manusia, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Nah, Ekaristi ya dalam gereja Katolik mengenangkan, artinya mengenangkan itu adalah menghadirkan misteri penyelamatan itu, misteri penebusan Kristus itu. Dan kita adik-adiknya orang Katolik ya, Ekaristi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh ya para imam gitu ya, karena keinginan mereka gitu, bukan. Tetapi memang Ekaristi ini adalah yang dikehendaki oleh Yesus untuk kita lakukan ya. Jadi Ekaristi bukan sesuatu yang dibuat karena keinginan para petinggi gereja, bukan ya. Tapi memang sesuatu yang disuruh Yesus untuk selalu kita lakukan. Nah, untuk mengenangkan Yesus, maka kita terlibat, kita mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, Ekaristi adik-adik disebut juga dengan perjamuan kudus. Nah, sebagaimana kita tahu ya, kalau perjamuan itu biasanya membuat satu sama lain itu semakin dekat ya. Jadi artinya juga perjamuan kudus ini atau Ekaristi ini membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan disebut dengan kita bersatu dengan Tuhan. Ya, wow, luar biasa ya, dengan Ekaristi kita bersatu dengan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi bukan hanya mendekatkan kita dengan Tuhan saja, tetapi juga Ekaristi ini ya mendekatkan kita dengan satu dengan yang lain. Kita sesama kita juga semakin dekat. Karena apa? Ya, Kristus telah ada di dalam kita, maka kita juga pasti satu sama lain sebagai saudara juga semakin dekat dalam cinta kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya penetapan perjamuan malam di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya ya melakukan perjamuan. Nah, kita juga adalah murid Kristus, yang itu artinya sekarang ini juga kita turut serta merasakan hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu bersama dengan murid-muridnya, dan kita juga merasakan hal yang sama, yaitu kita ikut Ekaristi ya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada masa Yesus juga kita lakukan sekarang ini. Karena kita juga murid Kristus kan, dan Kristus bilang kalau kita harus melakukan hal yang sama. Nah, adik-adik, pada saat Ekaristi ya, adik-adik, pada saat Ekaristi di dalam misa, seorang imam akan mengangkat roti bundar yang berwarna putih ya, roti bundar tipis yang berwarna putih yang kita sebut dengan hosti. Dan ketika hosti ini dikonsekrasi, kita akan mendengar bel berbunyi
yang artinya hosti yang tadi diangkat oleh imam berubah seutuhnya menjadi tubuh Kristus. Nah, ketika kita santap ada komuni kudus. Nah, artinya ketika kita menyantap tubuh Kristus, kita menjadi satu dengan Kristus. Nah, apa yang terjadi kalau kita bersatu dengan Kristus? Maka kita akan hidup dengan selamat dalam damai dan sukacita. Nah, adik-adik, mungkin sekarang kan adik-adik belum bisa nih menyambut tubuh Kristus. Nanti kalau sudah waktunya, adik-adik setelah dari Bina Iman Anak, maka akan ikut perkoma, persiapan komuni pertama. Dan di sana adik-adik akan belajar lebih jauh lagi, lebih paham lagi tentang Ekaristi. Ya, jadi nanti tunggu waktunya adik-adik untuk ikut perkoma dan setelah lulus akan bisa ikut merasakan ya, menerima, menyambut tubuh Kristus. Jadi adik-adik, sekian untuk ulasan hari ini. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan nanti tetap juga untuk melakukan puasa dan pantangnya. Adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Yuk, lengkapi perlengkapannya. Ini Kakak Siska sudah nyiapin kertas karton bekas yang sudah dilingkari dengan kertas origami. Lalu ditempelkan dengan lem kertas. Ikuti Kakak Siska ya. Setelah itu, gambar yang sudah di-print digunting, ikuti sesuai dengan polanya ya adik-adik. Oh ya, ingat ya adik-adik, hati-hati dalam menggunting. Jika kesulitan, boleh minta tolong mami atau papi yang ada di rumah. Setelah semuanya sudah digunting adik-adik, gambar ini akan ditempelkan di atas lingkaran yang sudah kita siapkan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Albert, Ya. Kak Ros ada pengumuman nih buat Wah, adik-adik. pengumuman apa Kak Ros? Yang pertama nih Kak, Wah. minggu depan tidak ada kegiatan seperti ini. Tapi Kak Ros, Kak Albert, dan kakak-kakak yang lain mengajak adik-adik untuk mengikuti misa Paskah untuk anak-anak. Oke? Nah, setelah misa Paskah, apakah ada kegiatan perayaan Paskah? Ada, tapi bukan minggu depan. Minggu depannya lagi, tanggal 24. Kita mau ada perayaan Paskah. Are you ready? Always ready. Oke, jadi adik-adik kita bertemu lagi di misa anak dan juga nanti di perayaan Paskah. Oke? Oke. Siap ya? Sekarang kita Sudah di penghujung acara. kita. Adik-adik hebat sekali loh. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik. Sudah memuji Tuhan. Ya, sudah mengikuti aktivitas. Mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan penjelasannya tentunya ya. Tentunya Kak Sekarang Ros. adik-adik sudah makin tahu ya, kenapa di gereja kita ada Ekaristi. dan itu alkitabiah sekali ya adik-adik ya. Betul. Oke, yang sudah mengikuti Ekaristi, ayo ikut Ekaristi dengan baik. Ya. Yang belum Yang jangan belum. bersedih ya. Ada waktunya. Nanti adik-adik mengikuti. Perkoma. Nah, persiapan komuni pertama untuk menuju Ekaristi Betul ya. Kak Ros sekali. dan Kak Albert juga kakak-kakak yang lain sangat percaya buat adik-adik tetap semangat. Oke, sekarang kita mau. Persembahan dulu. Oke, silahkan adik-adik yang mau persembahan. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Hari ini kita mau menutup kegiatan kita dengan berdoa. Ya. Setelah itu kita mau menyanyikan lagu Aku Anak
Katolik. Oke, anak Katolik yang selalu hebat ya. Oke, mari Kak. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terima kasih kami sudah mengikuti kegiatan Bina Iman pada pagi yang cerah ini. Ya Tuhan, tolong kami agar dapat selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, ayo sekarang kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu Aku Anak Katolik. Yuk. Aku anak Katolik, rajin ke Bina Iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ayo kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat, oke? Aku anak Katolik, rajin ke Bina Iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Jadi happy, jadi happy, makin happy, makin happy. Sekali lagi makin happy, makin happy. Oke adik-adik, Sampai jumpa di Misa Anak. Oke, see you. dadah.